Sadarkah kalian, Indonesia diam-diam memiliki sistem pembayaran digital yang lebih canggih dari negara maju. Saat Amerika masih ribet rebutan antara Apple Pay dan Google Pay, saat Jepang masih fanatik dengan uang tunai, kita sudah menyatukan semuanya dalam satu kedipan mata. Padahal dulu, ingat kekacauan 2018? Meja kasir kita lebih mirip medan perang stiker daripada tempat bayar. Mau beli kopi saja pusing. Maaf kak, cuma bisa OVO, padahal saldo di GoPay. Efisiensi, nol. Tapi sekarang, satu gambar Garuda ini berhasil memaksa semua raksasa teknologi untuk tunduk. Satu kode untuk menjajah balik ekonomi regional. Bagaimana caranya? Selamat datang di Brandstorio. Ini sejarah Kris. Mari kita putar waktu ke tahun 2017. Ini adalah era bakar uang. Gojek dengan GoPay-nya, Lipo Group dengan OVO-nya, dan kemudian Dana masuk gelanggang. Mereka berperang, tapi yang jadi korban justru efisiensi kita. Dulu, mereka membangun tembok raksasa. Merchant OVO dilarang menerima GoPay. Pedagang GoFood dipersulit kalau pakai Dana. Akibatnya, fragmentasi. Uang kita terpecah belah. Saldo mengendap di mana-mana, tapi tidak bisa dipakai lintas aplikasi. Ekonomi digital kita macet di sekat-sekat ego perusahaan. Tapi, kekacauan di kasir itu cuma puncak gunung es. Di bawah permukaan, ada ancaman yang jauh lebih mengerikan. Saat kita sibuk rebutan cashback, raksasa dari utara mulai masuk lewat pintu belakang. Di Bali dan destinasi wisata, turis-turis asing mulai bertransaksi menggunakan Alipay dan WeChat Pay. Masalahnya, transaksinya tidak lewat Bank Indonesia. Rupiah tidak berputar. Data transaksi kita tersedot ke server asing. Tanpa kita sadari, kita sedang dijajah secara digital. Bank Indonesia sadar, kalau ini dibiarkan, Indonesia hanya akan jadi pasar, bukan pemain. Kita butuh senjata untuk melawan. Di tengah ancaman kedaulatan itu, Bank Indonesia menggebrak meja. Sebagai bank sentral, BI mengambil peran bukan hanya sebagai wasit, tapi sebagai arsitek. Tahun 2018 sampai 2019 adalah momen krusial. Bayangkan ketegangannya. BI memanggil ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran, dan semua musuh bebuyutan, Gojek, OVO, Bank BUMN, Bank Swasta, untuk duduk di satu meja bundar. Tantangannya berat, ego sektoral. Siapa yang rela berbagi merchant? Siapa yang mau membuka tembok eksklusif yang sudah mereka bangun dengan triliunan rupiah? Tapi BI mengeluarkan mandat tangan besi. Pesannya jelas, standarisasi atau mati. Tidak ada lagi QR eksklusif, semua harus tunduk pada satu standar internasional, EMVCO, tapi dikendalikan penuh oleh Indonesia. Maka lahirlah KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Tanggal peluncurannya pun dipilih dengan sangat politis, 17 Agustus 2019. Ini bukan kebetulan, ini adalah deklarasi kemerdekaan digital kita. Filosofinya, universal, satu kode untuk semua aplikasi. Langsung, uang masuk detik itu juga. Dan yang paling penting, burung Garuda merah putih itu kini menjadi simbol bahwa di tanah ini, aturan kitalah yang berlaku. Awalnya, KRIS berjalan pelan. Orang Indonesia masih cinta uang tunai. Tapi kemudian, Maret 2020, dunia berhenti berputar. Pandemi menyerang. Tiba-tiba, uang kertas dianggap kotor. Orang takut bersentuhan. Disinilah KRIS menemukan momentum emasnya. Dari sekedar opsi pembayaran, dia berubah menjadi alat bertahan hidup. Ledakannya tidak masuk akal, bukan cuma di mall mewah. Lihat sekeliling kalian sekarang. Tukang cilok di pinggir jalan, pengamen di lampu merah, sampai kotak amal di masjid. Semuanya menempelkan stiker Garuda ini. Pedagang kecil yang dulu dianggap unbankable, tiba-tiba punya rekam jejak digital. Mereka naik kelas dalam semalam. Dan ambisinya tidak berhenti di kandang sendiri. Hari ini, KRIS sudah menjajah balik negara tetangga. Pergi ke Thailand, scan KRIS. Jajan di Malaysia atau Singapura, pakai KRIS. Tidak perlu lagi repot ke money changer. Rupiah kita kini berdaulat, dihormati, dan bisa dipakai belanja di negeri orang. Dari ancaman dijajah, kita berbalik menjadi pemain kunci di ASEAN. Biasanya di Brandstorio, kita membahas perang berdarah antar brand. Pepsi lawan Coke, atau Nike lawan Adidas. Semuanya saling membunuh demi keuntungan. Tapi kisah brand KRIS mengajarkan kita hal lain. Bahwa kadang hukum rimba bisnis bisa sangat merugikan. Andai saja Gojek, OVO, dan bank dibiarkan bertarung terus, yang rugi adalah kita, rakyat Indonesia.
Disinilah peran Bank Indonesia sebagai wasit yang galak. Kris membuktikan bahwa inovasi terbaik tidak harus soal teknologi paling canggih, tapi soal kemampuan mendamaikan musuh, menyatukan ego perusahaan raksasa menjadi satu sistem yang rukun. Ini bukan sekedar stiker barcode. Ini adalah bukti bahwa sistem buatan Indonesia berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan negara lain, bersatu. Kalau kalian bangga dengan sistem ini atau punya pengalaman unik pakai Kris, ceritakan di kolom komentar. Kami Brand Storio. Sampai jumpa.